Nah, kalau kita ingin melihat konstruksi apa namanya politik pasca pandemi ini ke depan itu seperti apa katakanlah ya. Karena saya tidak terlalu mahir juga terkait dengan persoalan HI ya seperti yang disampaikan oleh Prof. Yo akarnya di situ. Saya terkait dengan politiknya saja lah, melihat sudut pandang itu. Maka ke depan juga tidak akan ada banyak perubahan. Kenapa? Ya karena pemerintah juga akan mengamankan kebijakan-kebijakannya, akan mengamankan posisinya ya, sehingga ya akan kuat dan tidak goyah dengan apa namanya katakanlah serangan-serangan dari oposisi-oposisi. Selamat siang para pembicara yang telah hadir di antara kita semua. Untuk teman-teman yang sudah hadir dan sudah siap, mungkin bisa dibuka kameranya dan mempersiapkan diri ya untuk mengikuti serangkaian acara webinar pada siang hari ini. Dan untuk teman-teman, untuk dipersilakan membuka kamera menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia jika perangkat teman-teman memadai. Dan juga jangan lupa untuk mematikan mikrofon selama acara webinar pada siang hari ini dilaksanakan. Baiklah, karena kita sudah sampai di pukul 13.10 waktu Indonesia bagian Barat, izinkan saya selaku panitia, selaku MC pada siang hari ini untuk membuka acara kita. Yang terhormat Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, SHLMM PhD. Selamat siang, Pak. Selamat siang, sehat semua ya. Alhamdulillah, siap. Salam Pak, selamat siang Pak. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak. Yang terhormat Bapak Dr. Ujang Komarudin MSI. Selamat siang Pak Ujang. Selamat siang Mbak Atila, Assalamualaikum. Salam hormat Prof. Hikmahanto. Ya Pak Ujang, Pak Dr. Ujang sehat ya. Siap Prof, siap sehat. Bang Teguh, salam takdim. Selamat siang Pak Ujang, semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang terakhir ya. Pembicara kita yaitu yang terhormat Bapak Teguh Santasa MA. Assalamualaikum Pak Teguh. Selamat siang. Mungkin Pak Teguh sedang bersiap-siap untuk menyampaikan materi kita pada siang hari ini, namun tidak menutup rasa hormat kami selaku panitia karena sudah kedatangan para pembicara yang terhormat pada siang hari ini. Selanjutnya, tak luput saya haturkan terima kasih dan salam hormat saya kepada seluruh segenap panitia dan para peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat dan nikmatnya sehingga webinar pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik sampai 2 jam ke depan. Selamat siang teman-teman semua, selamat siang para pembicara, selamat datang dalam acara Grand Webinar Hope Post Pandemic Era Effect Cooperation Between Countries and the World, serta penutup rangkaian acara Festigo 2021. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi dari yang terhormat Bapak Dr. Ujang Komarudin MSI. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya mendengar nama Pak Ujang Komarudin karena sudah banyak sekali nih seperti pemateri sebelum-sebelumnya. Pak Ujang ini adalah dosen tetap Universitas Al-Azhar Indonesia, BIMTEK pimpinan dan anggota DPRD Indonesia, konsultan politik nasional dan internasional, dan juga staf khusus Ketua DPR RI. Suatu kehormatan bagi kami untuk mengundang Pak Ujang. Selamat siang Pak Ujang. Selamat siang Mbak Aisyah, saya manggilnya Mbak Atira ya. Ya benar Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak, apakah sudah siap untuk memaparkan materinya pada siang hari ini? Baik. Saya sebenarnya buat otret-otretan, tapi saya jelaskan tidak harus pakai PowerPoint ya. Ya Pak, baik. Pertama, ini saya suatu kesempatan yang mulia. Ada guru saya, Profesor Hikmahanto Juwana, walaupun beliau secara saya belum pernah bertemu dan satu kelas ya, diajar oleh beliau, tapi saya mengikuti pikiran-pikiran beliau, karya-karya beliau gitu. Beliau kan di HI dan saya waktu itu mahasiswa Doktor Ilmu Politik, Prof. Jadi salam takdim ke beliau. Dan saya ikuti perjalanan beliau dan salah satu menjadi tokoh yang menginspirasi saya.
Yang kedua yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan juga Bang Teguh ini tidak asing lagi bagi saya karena Remol itu apa ya, media yang sudah membesarkan saya gitu. Menjadi pengamat politik ya mohon maaf saya agak tenar-tenar dikit lah di Republik ini gitu. Jadi salam takdim juga Bang Teguh Santosa. Makasih Bang atas apa namanya dedikasinya untuk membesarkan saya. Teman-teman yang saya hormati, saya muliakan. Saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh guru saya tadi ya, Prof. Hikmahanto. Pertama, kalau kita bicara pandemi, maka efeknya itu bukan hanya terkait dengan persoalan tadi kerjasama yang tadi ya, mungkin ada pergeseran dan perubahan dalam konteks yang dijelaskan oleh beliau. Tapi juga berdampak kepada sisi ekonomi. Bagaimana tadi dijelaskan oleh Prof ya tentang kalau saya bilang ada perang dagang lah antara China dan Amerika. Nah, dalam konteks itu pula ekonomi dunia itu menjadi apa? Rusak, hancur. Nah, bagaimana teman-teman melihat misalkan sektor perusahaan-perusahaan itu semuanya tidak berdaya menghadapi pandemi. Misalkan perusahaan penerbangan, semua, Etihad, Saudi Airlines, bahkan Garuda Indonesia yang hutangnya triliunan, itu juga bagian daripada dampak pandemi yang menyerang sektor ekonomi. Karena perusahaan-perusahaan itu tidak berjalan dengan bagus. Tidak aktif ya, bahkan bangkrut kan. Nah, lalu perusahaan-perusahaan yang lain sama, misalkan perusahaan haji dan umroh juga sama, bangkrut. Dia tidak bisa memberangkatkan itu karena di sana hajinya pun tidak diterima, tidak ada, dan memang haji hanya untuk orang lokal di sana. Nah, saya ingin mengatakan dampak ekonomi yang besar ini, ya bahkan di Indonesia, kalau teman-teman cek gitu ya, ada jutaan orang yang di PHK, dan saya hampir tiap hari bukan hanya mendengarkan, tapi datang ke masyarakat, menerima pengaduan-pengaduan, bahkan banyak itu teman-teman yang datang ke rumah gitu ya, yang mereka semuanya curhat bahwa kami telah di PHK, kami tidak punya uang. Dan saya contohkan ini, salah satu contoh saja. Saya tidak mau mengeneralisasi persoalan ini, tapi ini salah satu contoh. Jadi ada di Jakarta Selatan itu saudara, jadi saya punya tetangga nih, saudaranya di Jakarta Selatan, dia sedang melahirkan dan suaminya kena PHK. Ini dampak ekonomi luar biasa mencekik kehidupan masyarakat kita. Nah, kalau kita mungkin ya saya, Prof, lalu Bang Teguh tidak terlalu terdampak karena misalkan kita dosen tetap gitu ya, punya penghasilan, konsultan dan lain sebagainya. Tapi jutaan rakyat Indonesia itu terdampak terkait dengan pandemi. Nanti bagaimana memulihkan sektor ini menjadi penting. Nah, di Jakarta Selatan istrinya melahirkan, lalu suaminya di PHK dan tidak punya makanan. Bayangkan, saudara saya datang ke sana, memberikan makanan, berikan roti, susu dan lain sebagainya ke Alfamart, ya gitu kan, hanya untuk memberikan bahwa bahwa saudaranya itu tidak punya uang, tidak punya makanan. Bayangkan, ini terjadi di tengah kota Jakarta. Nah, apalagi di daerah-daerah yang lain. Dampaknya apa? Anak yatim juga yatim piatu juga banyak. Lalu juga apalagi? Mohon maaf, saya katakan janda-janda gitu ya. Adik-adik saya ini yang dulu di UIN S1 saya, termasuk yang di UI ketika saya S2 ya. Itu banyak, mohon maaf, janda-janda yang muda. Ini agak saya riskan sebenarnya ingin mengatakan, tapi ini fakta objektif. Kenapa? Karena suaminya di PHK, nggak punya duit, nggak ada penghasilan. Ya, oleh karena itu kalau di Kota Bandung itu perceraian di tingkat perceraian sangat tinggi. Nah, saya melihat dampak ekonomi ini sebenarnya yang harus segera dibangkitkan oleh pemerintah, entah dengan stimulus ekonomi yang penting rakyat bisa makan, itu yang paling penting. Yang kedua, kalau kita melihat dampak pandemi yang terjadi, lalu terjadi juga pada sektor apa? Nah, ini sektor politik. Nah, politik kita ini mohon maaf ya, dibilang tadi Prof ya, dibilang demokrasi ya, demokratis sih, dibilang tidak juga tidak. Tapi saya mengkritik ya, kalau kita mengikuti hasil-hasil riset-riset temuan-temuan dari lembaga-lembaga dunia, maka
dari data itu demokrasi kita mengalami kemunduran. Nah, dengan adanya pandemi ya lebih parah lagi gitu loh. Misalkan kemarin banyak mahasiswa yang datang ke rumah saya, ketika masa-masa pandemi yang lalu itu misalkan tidak boleh demo, lalu tanggal 1 Mei demo buruh juga dilarang gitu loh. Lalu diangkut ke mobil langsung gitu. Mereka aparat mengatakan bahwa kenapa mahasiswa itu demo di hari buruh katanya. Yang harus demo harusnya buruh. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita sudah sepakat berdemokrasi, maka mahasiswa yang memang bagian daripada masyarakat yang tersadarkan untuk memberikan aspirasinya terhadap pemerintah. Nah, lalu kalau kita melihat dampak politik yang paling jelas di kita adalah kita melihat bahwa ada ketakutan sebagian masyarakat ya untuk bisa mengkritik pemerintah itu agak sulit dan takut. Ini yang menjadi persoalan. Ini mungkin karena dampak Pilpres 2019 di mana terjadi polarisasi, pembelahan, di mana mohon maaf pihak pemenang itu katakanlah mencurigai pihak-pihak yang kalah lalu banyak mengkasuskan pihak-pihak yang kalah. Ini terjadi. Karena banyak di pihak yang kalah itu yang juga sampai hari ini juga banyak menjalani proses hukum, banyak yang dipenjara. Ini menjadi persoalan. Lalu misalkan persoalan moral di masyarakat gitu, itu juga yang membuatnya dicari-cari gitu ya oleh polisi. Bahkan saya mengkritik keras terkait dengan tindakan aparat itu dan alhamdulillah gitu ya kepolisian akhirnya mendengarkan apa yang kita minta sehingga mural-mural itu juga masyarakat tidak ditindak seenaknya gitu. Karena itu bagian daripada aspirasi kritik sosial dari publik, dari masyarakat untuk pemerintahnya sendiri. Dan mestinya itu dijalankan dengan baik. Nah, saya melihat juga begini, saya selalu mengatakan ke teman-teman media, bahwa kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Tetapi di saat yang sama kita membutuhkan oposisi yang tangguh dan kuat. Nah, kalau kita melihat format ya koalisi yang dibangun oleh pemerintah, maka hari ini, saat ini 82% kurang lebih kekuatan koalisi itu ada di parlemen itu dikuasai oleh pemerintah. Oleh karena itu sulit sekali oposisi itu untuk bisa berkutik. Ya katakanlah walaupun kita memang sistem presidensial tidak mengenal istilah oposisi, tetapi kalau kita katakanlah ya pemerintah itu membangun sebuah koalisi, yang di luar itu adalah sebagai bagian daripada pihak oposisi itu. Oleh karena itu kita melihat misalkan lolosnya revisi undang-undang KPK, undang-undang minerba dan lain sebagainya itu bagian daripada lemahnya kekuatan oposisi yang ada. Oleh karena itu saya katakan maka oposisi itu akan ada di jalanan di barisan rakyat itu. Dan terbukti saya tahun lalu mengatakan kalau fungsi-fungsi parlemen itu tidak jalan, tidak hadir ya untuk kepentingan publik atau kepentingan rakyat, maka yang muncul adalah oposisi kekuatan non parlementer. Kekuatan rakyat itu yang dimulai dari buruh, dari mahasiswa, ya dari dosen dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin melihat konstruksi politik pasca pandemi ini ke depan itu seperti apa katakanlah ya. Karena saya tidak terlalu mahir juga terkait dengan persoalan HI ya seperti yang disampaikan oleh Prof. Pakarnya di situ. Saya terkait dengan politiknya saja lah, melihat sudut pandang itu. Maka ke depan juga tidak akan ada banyak perubahan. Kenapa? Ya karena pemerintah juga akan mengamankan kebijakan-kebijakannya, akan mengamankan posisinya ya, sehingga ya akan kuat dan tidak goyah dengan katakanlah serangan-serangan dari oposisi-oposisi itu. Tetapi persoalannya adalah kalau kita bicara demokrasi, yang paling penting kan bagaimana aspirasi rakyat, aspirasi kita semua itu diserap, didengarkan dan menjadi sebuah kebijakan. Ini kan tidak, ini yang repotnya. Jadi parlemen pun hari ini kalau saya boleh kritik ya, itu menjadi stempel bagi kekuatan pemerintah. Ya ini menjadi problem kita bersama. Dan ke depan saya rasa masih akan sama. Coba dicek nanti, yang terbaru ini bagaimana pemerintah sedang mengajukan rancangan undang-undang IKN, ibu kota negara yang baru gitu. Di mana di situ bahwa tidak ada pilkada, tidak ada pemilihan gubernur gitu ya. Rancangan undang-undangnya seperti itu. Tidak seperti yang sekarang, misalkan ibu kota negara hari ini gubernurnya ada, lalu dipilih dalam pilkada, DPRD-nya juga ada, walaupun DPRD-nya provinsi, tingkat kabupaten kotanya tidak ada. Nah,
Rancangan yang baru itu adalah bahwa hak penuh otoritasnya di kepala otorita yang langsung dikendalikan dipegang oleh presiden. Nah, ini kita ingin memantau keseriusan dari pemerintah, walaupun memang bisa jadi presiden ya ingin mengamankan pembangunan ibu kota itu dengan jalan sesuai yang dengan direncanakan oleh Pak Presiden. Tetapi kan kalau kita melihat di manakah kepentingan rakyat, di manakah proses demokratisasi, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Ya kalau seandainya rancangan undang-undang IKN itu yang diketok palu saja oleh DPR ya, dimuluskan jalannya begitu. Lalu mana tingkat partisipasi publik itu? Mana masukan-masukan dari rakyat itu? Saya pernah bekerja 5 tahun di parlemen. Jadi 4 tahun itu saya sebagai staf ahli dan 1 tahun staf khusus ketua DPR RI. Jadi agak tahu persis terkait dengan persoalan pembuatan legislasi di parlemen itu. Kalau saya boleh katakan dan saya boleh jelaskan ya, boleh saya merasa tercengang ketika bertugas itu gitu. Kenapa? Karena memang ya persepsi dari anggota parlemen itu ya, sekali lagi saya katakan ini sesuai dengan pengalaman saja, itu juga saya katakan banyak yang kepentingannya itu kepentingan personal, pribadi, kepentingan kelompok dan kepentingan partai, tidak betul-betul memikirkan rakyat. Nah, ketika mereka lalu akan kampanye lagi gitu, akan pileg lagi, akan pilpres lagi, baru datang lagi, hadir lagi. Lalu ketika menang, lari lagi. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran kalau kita ini rakyat, kalau kita ingin bertemu dengan mereka itu para anggota parlemen itu susahnya setengah mati gitu. Ada jarak yang jauh sekali gitu loh untuk bisa bertemu dengan mereka. Dan saya juga kebetulan pernah jadi ketua tim sukses ya anggota DPR RI. Jadi saya paham persis bagaimana berdarah-darah untuk menjadikan seorang anggota DPR yang suatu saat menjadi ketua fraksi dan menjadi ketua DPR RI. Nah, kembali kepada persoalan demokrasi, apapun itu demokrasi ke depan, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi, maka kitalah sebenarnya yang harus menjaga itu. Kalau mahasiswa, misalkan kemarin dengan gerakan mahasiswanya berdemonstrasi di Istana Negara ya, dalam konteks 2 tahun pemerintahan Jokowi mengkritisi, bahkan katakanlah 7 tahun ya, karena sudah 7 tahun, jadi 2 tahun di masa yang kedua ini, maka itu bagian daripada proses menjalankan demokrasi yang sehat. Karena tadi dengan kekuatan oposisi yang minimal, lalu dengan dominasi kekuatan koalisi yang kuat, maka sesungguhnya akan mudahlah pihak pemerintah itu untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tanda petik yang tidak pro rakyat. Oleh karena itu gerakan mahasiswa menjadi penting dalam mengawal jalannya proses demokrasi. Nah, kalau saya boleh katakan kalau dalam teorinya O'Donnell itu ya, kita ini sudah 5 kali melaksanakan pemilu pasca reformasi. Jadi tahun 99, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Nah, mestinya ketika kita menjalankan proses transisi demokrasi dan menjalankan sekali lagi konsolidasi demokrasi ini sudah tuntas mestinya 5 tahun pemilu ini. Tetapi kita ini tidak tuntas-tuntas dalam konteks konsolidasi demokrasi. Nah, kalau ini tidak jalan transisinya, konsolidasinya tidak jalan, maka kita akan cenderung bisa kembali ke negara-negara otoriter, jadi negara otoriter seperti negara Amerika Latin. Nah, oleh karena itu dalam proses mengawal demokrasi ini kita yang harus terdepan mengawalnya gitu. Teman-teman HI, mahasiswa gitu. Saya sebagai akademisi dan saya sebagai pengamat gitu ya, yang mohon maaf ya hampir tiap hari saya diwawancarai oleh media cetak online, bahkan dalam 2 bulan ini saya tiap hari hampir ada di televisi. Itu berfungsi untuk menjaga demokrasi juga. Nah, tadi saya sepakat dengan Prof ya. Kita ini tidak punya partai, lalu tidak punya uang. Ya hanya bisa menjalankan pencerdasan seperti ini. Tetapi teman-teman sekali lagi, coba teman-teman lihat dan amati. Siapakah staf khusus milenial itu? Itu juga kelompok-kelompok orang ya yang orangnya A, orangnya B, orang tuanya A, orang tuanya B. Lalu misalkan siapa yang menjadi anggota DPR milenial? Sama, itu anaknya A, anaknya B, anaknya C. Bisa diteliti kok.
Nah, oleh karena itu untuk membangun dan kita menerobos kekuatan katakanlah ya politik yang begitu-begitu saja yang disampaikan Prof itu juga butuh kesadaran yang tinggi, perjuangan yang keras untuk mencapai ke sana. Nah, demokrasi ini sebenarnya yang memberi ruang kepada siapapun untuk bisa berkontestasi dengan dengan seadil-adilnya, lalu dibajak oleh kekuatan oligarki itu untuk menutup ruang-ruang kita itu. Ini pengalaman saya karena saya pernah ada di situ, pernah jadi kerja di situ dan pernah jadi ketua tim sukses. Oleh karena itu ya pilihan saya ya akhirnya menjadi akademisi yang harus siap mengontrol, mengawasi dan mengkritisi jalannya demokratisasi saat ini. Karena kalau kita tidak kawal, saya khawatir dengan indikasi-indikasi perjalanan demokrasi hari ini, misalkan mohon maaf ya aparat agak represif gitu loh. Lalu mohon maaf sekali lagi pemerintah juga agak anti kritik gitu loh. Lalu kekuatan oligarki juga luar biasa kuatnya gitu. Nah, maka ini harus kita terobos bersama-sama, berjuang bersama-sama. Kenapa? Karena kita punya kesempatan yang sama sebagai anak bangsa untuk bisa membangun demokrasi dan membangun bangsa ini. Seperti yang dikatakan oleh Prof tadi ya. Saya sepakat 100% dengan pikiran beliau. Lalu saya ingin katakan, pendidikan. Nah, tadi kan kita melihat konteks ekonomi, lalu politik. Sekarang kita melihat konteks pendidikan. Nah, hari ini kalau kita bicara pendidikan, maka pendidikan yang terbaik sebenarnya adalah kita akan merubah mindset dan perilaku kita berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita tahu tadi ya tatap muka ya ke depan itu yang seperti inilah, seperti online ini, hybrid ini ya atau blended ya blended itu akan menjadi sesuatu mainstream ke depan. Teman-teman bisa lihat misalkan bagaimana kampus-kampus besar di Inggris sudah mulai kehilangan mahasiswa. Sama juga dengan kampus-kampus di Amerika juga sudah mulai kehilangan mahasiswa. Bahkan di Qatar itu sudah mulai pemerintah Qatar membuat kampus sendiri secara online gitu, yang itu dosen-dosennya dari luar negeri dan kuliahnya online. Tidak harus mereka kuliah ke sana gitu ya untuk belajar ke sana. Nah, oleh karena itu ke depan saya melihat pendidikan pun akan berubah, dan sekarang kan sudah melihat bahwa ada sertifikat Google Karir ya, bahwa dalam waktu 6 bulan ya bisa kursus di Google, mendapatkan sertifikat dan bisa kerja. Ini juga tantangan sendiri bagi dunia universitas, dunia kampus, dan kita semua sebagai anak-anak kampus. Kenapa? Kita kuliah 4 tahun ya di kampus. Lalu Google sudah menyiapkan sertifikat hanya dalam waktu 6 bulan dan bisa siap kerja. Lalu kita mohon maaf akan kalah. Oleh karena itu yang mempersiapkan diri keahlian tertentu ya untuk menghadapi masa depan itu menjadi penting. Oleh karena itu saya kembali sepakat kepada Prof ya bahwa teman-temanlah yang ke depan akan mewarnai proses kepemimpinan bangsa itu. Saya boleh katakan Subhanul Yaum Rijalul Godi. Jadi hari ini kalau teman-teman mahasiswa, pemuda, pelajar, maka besok itu menjadi pemimpin. Kalau dalam bahasa Jawanya ya tadi ya, student now, leader tomorrow. Kalau hari ini teman-teman itu mahasiswa, maka besok itu adalah pemimpin. Dan pastikan teman-teman itu memastikan sebagai pemimpin bukan manajer. Apa bedanya? Kalau manajer itu hanya bisa mengelola misalkan perusahaannya, bisa mengelola kampusnya, bisa mengelola lingkungannya. Tetapi yang penting adalah bagi teman-teman menjadi leader. Leader itu apa? Dia adalah seorang pemimpin yang bisa membawa gerbong perubahan dimanapun kita berada. Jadi kalau teman-teman misalkan di HI, UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta harus membawa perubahan bagi gerbong-gerbong yang lain. Sama juga ketika nanti menjadi menteri, menjadi staf khusus, ada di pemerintahan gitu ya, harus membawa gerbong perubahan untuk menjadikan Indonesia ini lebih baik. Jadi dalam konteks ekonomi kita harus kawal proses perjalanan perbaikan recovery ekonomi ini, lalu juga perbaikan konteks demokrasi politik di Indonesia,
Lalu juga persoalan pendidikan yang tidak mudah. Tadi saya lihat di awal ya, ada bahwa kata Pak Presiden kalau setelah pandemi, katakanlah kalau kita biasa-biasa saja, atau kalau kita tidak punya terobosan ya kita akan ketinggalan. Jadi perlu terobosan-terobosan. Nah, yang paling penting bagi saya, ingin saya katakan, mestinya pandemi ini membuat kita ini lebih kreatif gitu loh, lebih produktif. Misalkan ya saya lah iseng-iseng sebagai dosen gitu, lalu membuat channel YouTube gitu. Ternyata alhamdulillah dalam waktu 8 bulan gitu kita sudah monetisasi, sudah 1.000 subscriber, maka sekarang sudah 2.000 lebih, lalu sudah awal-awal 4.000 jam tayang gitu kan, sudah mendapatkan iklan, sudah mendapatkan penghasilan. Ini menjadi penting. Nah, teman-teman di sini juga mesti kreatif seperti itu gitu, bisa menghasilkan uang ketika kita memang di masa-masa sulit dalam tekanan pandemi. Termasuk dalam konteks misalkan kita harus lebih produktif seperti saya ya kemarin buat buku juga. Ya buat buku, jadi dalam waktu awal-awal pandemi saya membuat buku hanya dalam waktu 3 bulan dengan alumni mahasiswa Al-Azhar gitu. Alhamdulillah. Dan hari ini juga mau buat buku lagi satu lagi. Jadi di pandemi ini bukan kita menyerah dengan keadaan, dengan persoalan ekonomi, bukan menyerah dengan persoalan politik, bukan juga tadi kita mengeluhkan terkait dengan pendidikan gitu. Misalkan selalu online dan sebagainya. Tetapi membuat kita membuka diri, membangun cakrawala dan lebih kreatif dan produktif agar apa? Agar kita bisa menerobos persoalan-persoalan oligarki yang ada di tengah-tengah kekuasaan kita. Nah, kenapa saya memilih menjelaskan ini tadi karena sudah secara tuntas ya, secara detail, secara komprehensif dijelaskan tentang hubungan antar negara kerjasamanya oleh Prof. Hikmahanto, karena memang beliau guru besar di situ, pakarnya di situ. Saya menjelaskan sisi-sisi yang lain yang belum beliau jelaskan. Nah, yang terakhir saya ingin katakan, kalau kita bicara politik juga, banyak akibat pandemi ini pemerintahan yang berjatuhan. Misalkan di Malaysia saja gitu, yang dekat negara jiran, negara tetangga yang setiap saat kita bisa ke sana gitu. Dan kebetulan saya juga beberapa kali ke sana gitu. Di sana juga sudah bayangkan Perdana Menterinya dikudeta, diganti gitu, karena dianggap tidak bisa menangani pandemi. Lalu ya tingkat bunuh dirinya tinggi di Malaysia. Ini kita prihatin. Lalu juga di Amerika misalkan Donald Trump itu kalah juga salah satu isunya apa? Salah satu ya adalah karena dianggap tidak bisa menangani corona atau COVID-19. Sama juga di Israel juga Benjamin Netanyahu itu diganti gitu ya dalam pemilihan itu ya, tidak lanjut. Itu salah satu isunya juga seperti itu. Dan negara-negara lain juga banyak yang di mana masyarakatnya melakukan demonstrasi besar-besaran gitu ya, yang mereka menolak pemimpinnya karena memang dianggap atau gagal dalam menjalankan kebijakan terkait dengan COVID. Ya kita memang agak berat ya, COVID ini kan kalau kata Prof tadi ya itu sebenarnya perang lah, perang model baru hari ini. Jadi perang masa depan itu hari ini itu bukan perang senjata, bukan nuklir, bukan bom atom, tetapi virus ini sebenarnya yang disebarkan oleh mohon maaf mungkin ya pihak-pihak yang ingin menguasai dunia. Karena apa? Dengan virus kita tahu kesehatan kita terganggu. Kita mohon maaf bisa meninggal dunia. Lalu ekonomi juga bisa hancur. Tatanan semua politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan berubah. Perilaku kita juga berubah. Bahkan mindset kita juga berubah. Lalu bahkan di dunia Islam nih, karena ini UIN ya, termasuk di Indonesia ya, dan termasuk juga di Timur Tengah, itu juga dalam konteks peribadahan itu kan mengalami kita perlu makan Pak Sopir. Harus membuat istihad baru. Misalkan bagaimana sholat Jumat yang biasanya sholat lalu ditiadakan. Itu kan istihad baru yang belum pernah ada sebelumnya gitu, yang dilakukan oleh negara-negara dunia Islam maupun oleh Indonesia yang mayoritas Islam. Misalkan terkait dengan vaksin juga. Ya sebenarnya vaksin itu kan haram, ada yang haram gitu ya.
lalu dihalalkan karena dalam keadaan darurat. Makanya tidak aneh dan tidak heran kalau kelompok tertentu gitu ya yang menolak terkait dengan vaksin itu gitu. Karena memang dianggap haram. Padahal kalau kita bicara konteks maslahah, maka sesuatu yang haram itu bisa halal kalau dalam keadaan darurat. Makanya fatwa itu menjadi penting dari MUI dan lain sebagainya. Terakhir saya ingin katakan karena ini juga tidak lama ya, teman-teman, sebagai generasi bangsa, kita tidak bisa hanya berdiam diri, lalu kita juga hanya mengadakan seminar-seminar seperti saat ini, tapi harus ada langkah nyata dalam konteks memperbaiki bangsa ini. Jadi kalau memang ekonominya murat-marit, kalau memang demokrasinya tidak stabil, tidak bagus, kalau memang pendidikannya juga terganggu akibat pandemi, lalu juga sektor kesehatannya juga misalkan tidak bagus, maka tugas kita lah untuk bisa memperbaiki itu semua, teman. Wah, saya misalkan dari HI Pak Ujang gitu ya. Tidak. Kita bisa berkolaborasi, bisa sinergi dengan kekuatan elemen mahasiswa yang lain, teman-teman yang lain. Nah, oleh karena itu kita tunggu teman-teman untuk bisa mewarnai percaturan politik di tingkat nasional maupun internasional. Kebetulan saya ini kan setiap berapa bulan sekali juga bertemu dengan teman-teman dari kedutaan besar dari Australia, Jepang, gitu, Taiwan, lalu juga Singapura dan lain-lain, itu bisa berdiskusi terkait dengan persoalan-persoalan hubungan kerjasama antara negara tersebut dengan Indonesia. Bahkan saya juga secara personal dekat dengan duta besar anak-anak muda Indonesia, anak-anak bangsa Indonesia atau tokoh-tokoh bangsa yang menjadi dubes di sana, di Panama, di New Zealand, gitu, di Kenya, itu secara personal saya dekat. Dan bahkan mereka semua berbagi ilmunya terkait bagaimana membangun hubungan kerjasama ya di Afrika tadi ya, termasuk di Panama, lalu di New Zealand dan lain sebagainya, untuk tetap bisa jalan baik pasca pandemi yang sekarang ini terjadi gitu. Dan saya punya keyakinan ya sesuai dengan dikatakan oleh Pak Hikmahanto bahwa semuanya adalah itu bagian daripada ikhtiar kita untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik, bahwa kitalah orangnya, kitalah orang yang terpilih untuk bisa membangun bangsa ke depan. Dan mungkin saya usia berapa ya, kalau kata orang sih dibilang muda ya nggak muda, dibilang tua juga nggak tua gitu, karena saya lahir 81 ya masih dianggap milenial lah. Dan kebetulan teman-teman di sana menyebut saya presiden milenial Indonesia gitu. Jadi pengalaman-pengalaman tadi dari Prof. Hikmahanto itu sungguh luar biasa, tentu harus dijadikan spirit perjuangan untuk kita semua. Dan saya hanya berbagi sedikit saja kepada teman-teman, karena memang saya memang di Al-Azhar itu ngajar HI, tapi keahlian saya itu lebih spesifik kepada persoalan politik. Makanya kita bicara demokrasi itu agak saya memahami betul. Nah, teman-teman juga misalkan nanti ke depan perspektif HI-nya harus dikembangkan. Bukan hanya dalam konteks tadi ya, hanya mengkaji hubungan antar negara, tapi juga tadi yang paling penting adalah membangun jaringan ke semua orang, ke semua negara, ke semua stakeholder ya, untuk teman-teman bisa menjadi tokoh. Bukan hanya tokoh nasional, tapi juga tokoh internasional. Ya saya jirak-jirak begini ya, ya komentar-komentar saya juga diliput oleh The Australian gitu, lalu China South Morning Post gitu kan, lalu banyaklah di media-media lain juga, media luar negeri yang mengutip pendapat-pendapat saya tentu sebagai akademisi dan sebagai pengamat politik. Dan ke depan teman-teman punya kesempatan untuk menjadi orang hebat. Nah, inilah momentum ya terbaik teman-teman untuk bisa berpikir, berkarya, kreatif, berinovasi, untuk tadi bukan hanya kita menjadi pemain pinggiran, bukan hanya menjadi figuran, bukan hanya sebagai mahasiswa yang mampu berdiskusi dan berdebat, tetapi mampu mewarnai konteks percalonan politik itu agar lebih baik ke depan. Karena Indonesia membutuhkan teman-teman. Saya hampir tiap minggu ya saya mengisi
acara seperti ini, tapi konteksnya politik. Makanya hari ini saya punya kesempatan untuk belajar HI juga, ingin mendalami juga terkait dengan persoalan HI. Ya, minggu depan saya harus bicara dengan teman-teman mahasiswa UGM. Sebelumnya juga saya beberapa hari yang lalu dengan teman-teman dari UPN Jakarta, sebelumnya juga dari UNES, UNJ, Mula Warman, Unpad dan lain sebagainya. Jadi saya memahami betul ya keinginan anak-anak muda, terutama dunia kampus ini untuk menjadi anak-anak muda yang hebat. Dan teman-teman bisa belajar kepada Pak Prof dan kepada Bang Teguh Santosa ya. Dia orang-orang hebat yang saya banyak belajar kepada beliau berdua. Beliau ya panutan saya juga. Yang satu akademisi panutan, yang satu lagi adalah beliau juga orang kampus, Bang Teguh juga, tetapi juga beliau orang praktisi yang ilmunya selalu saya ambil untuk saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.